Mereka itu disuruh puasa sama kayak kita. Tidak makan, tidak minum. Mulai dari terbit matahari sampai matahari terbenam. Asalnya itu. Tapi karena mereka melakukan sesuatu bentuk-bentuk yang baru, yang kalau bahasa kita mereka telah mentahrif, mengubahnya, maka sekarang mereka melakukan hal-hal yang bersifat inovasi. Maka ada puasa tidak makan nasi putih, tapi makan lain-lain boleh. Atau tidak makan daging. Itu disebut puasa, tapi makan yang lain-lain. Ada yang seperti itu. Artinya mereka menginovasi-inovasi kayak seperti itu karena yaitu tadi kalau bahasa kita mereka telah mentahrif, mengubah-ngubahnya. Dari saya Ustaz, ngapunten. Ya, Pak Anto. Di ayat 183 itu kan dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, Ya. yang pernah saya dengar dari agama Nasrani ya atau Katolik itu puasa, tapi puasanya itu tidak makan misalnya nasi putih. Kalau nggak salah ya, nasi putih, ya. Pokoknya gitu aja. Tapi yang lain tetap boleh makan ya gitu. Nah, pengertian puasa yang di sini Allah katakan sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kamu itu. Mohon penjelasan. Iya, Al-Quran mengatakan ada frase yang bagian akhir, potongan ayat yang bagian akhir. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kamu. Ini berarti Allah menegaskan bahwa umat sebelum kita, sebelum Nabi terakhir, mereka telah diwajibkan hal yang sama. Sampai hari ini pun kita bisa saksikan itu. Orang Buddha ada puasa, orang Hindu ada puasa, orang Yahudi ada puasa, orang Nasrani ada puasa, orang Protestan maupun Katolik ada puasa. Nah, ini fakta real. Tapi kenapa kok bisa beda dengan yang kita lakukan? Nah, ini menjadi renungan ya. Sebetulnya mereka itu disuruh puasa sama kayak kita. Tidak makan, tidak minum. Mulai dari terbit matahari sampai matahari terbenam. Asalnya itu. Tapi karena mereka melakukan sesuatu bentuk-bentuk yang baru, yang kalau bahasa kita mereka telah mentahrif, mengubahnya, maka sekarang mereka melakukan hal-hal yang bersifat inovasi. Maka ada puasa tidak makan nasi putih, tapi makan lain-lain boleh. Atau tidak makan daging. Itu disebut puasa, tapi makan yang lain-lain. Ada yang seperti itu. Artinya mereka menginovasi-inovasi kayak seperti itu karena yaitu tadi kalau bahasa kita mereka telah mentahrif, mengubah-ngubahnya. Dan ini pelajaran untuk kita. Kita nggak boleh melakukan inovasi-inovasi. Kita menerima apa adanya. Kalau nggak boleh makan sejak matahari terbit sampai terbenam, ya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Padahal asalnya sama kayak seperti kita. Dalam agama Nasrani, Nabi Isa sendiri, beliau berpuasa itu 40 hari. 40 hari itu tidak makan, tidak minum. Coba bayangkan. 40 hari. Kalau kita kan paling lama 30 hari. Nabi Isa itu 40 hari. Makanya kalau kita tanya sama orang Katolik misalnya, mereka ada yang tradisi puasa 40 hari. Tetapi itu bukan kewajiban untuk semua, tapi hanya untuk para imam dan para suster. Umatnya nggak diwajibkan. Tapi untuk imam-imamnya, romo-romonya, dan suster diperintahkan berpuasa 40 hari. Itu pun 40 harinya, puasanya ada tidak boleh makan daging. Tapi makan lain-lain hanya boleh. Nah, ini inovasi. Ya. Tapi sekali lagi, intinya umat terdahulu ada puasa. Meskipun mereka mengubahnya dengan berbagai bentuk yang lain. Ya, saya kira itu Pak Anto. Terima kasih.